Keputusan Gubernur Anies Baswedan mengizinkan beca untuk kembali beroperasi di wilayah Jakarta, banyak penarik beca luar kota yang masuk ke ibu kota untuk mencoba peruntungan. Sebanyak 280 beca yang beroperasi di kawasan Teluk Gong, Jakarta Utara, telah didata dan diberi stiker angkutan orang di kawasan tertentu oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pemberian stiker ini untuk mencegah masuknya penarik beca dari luar Jakarta. Pemberian stiker ini sekaligus menandai dilegalkannya kembali beca di Jakarta dan tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi dalam beroperasi. Keputusan gubernur ini tentu saja disambut riang oleh para penarik beca, salah satunya Cep, yang sudah menekuni profesi sebagai tukang becak selama 16 tahun. Ya ada rasa senang. Perasaan bebas gitu maksudnya. Nggak kayak dulu kalau ngelihat Satpol PP misalnya pada kabur, pada ngumpet. Gitu. Kalau sekarang kan jadi lewat tenang gitu. Biar ada Satpol PP, ada apa, jadi nggak ada gerebek-gerebek begitu, nggak ada ini. Dulu mah sampai dikejar-kejar kan beca. Gitu. Sekarang udah, alhamdulillah udah ada instruksi begini, jadi ya berterima kasih banyak dah sama pemerintah. OKO Trip ini untuk sementara bisa didapatkan di mana? Atau ada syarat juga nggak untuk mereka yang bisa di Transjakarta. Di halte-halte Transjakarta tertentu ya? Bisa di halte-halte bisa dapat dan ada kartunya. Dengan ada kartu itu maka bisa dipakai untuk tap. Jadi di angkotnya juga ada buat ngetapnya. Oke, baik. Dan ini kan tadi dikatakan kalau mengubah cara warga tadi dari transportasi itu ya. Nah untuk para supir angkotnya sendiri untuk mengubah mindset mereka dengan tap itu kan, kalau mereka bisa kerja setoran Pak, gitu. Sedangkan dengan OKO Trip kan mereka tidak lagi bicara mengenai kerja setoran. Ya, kenapa kok angkot itu ngetap? Karena mereka ingin penumpangnya penuh. Iya. Kenapa mereka ingin penumpangnya penuh? Karena pendapatan mereka tergantung jumlah penumpang. Iya, untuk hari itu. Dengan konsep ini pendapatannya tergantung jumlah kilometer. Karena itu makin ngetem makin berkurang kilometernya. Jadi harus muter justru dia ya. Seperti Transjakarta sekarang. Transjakarta sekarang itu ada penumpang tidak ada penumpang dia jalan. Nah dengan konsep ini angkot itu dia dihitungnya berdasarkan kilometer, bukan berdasarkan jumlah penumpang saja. Nah tentu ini bagian dari eksperimen. Sekarang ini kita masih transisi. Dan nanti ke depan seluruhnya akan dihitung berdasarkan kilometer. Supaya bergerak lebih cepat dan kita memang menghitung biaya per orang, tetapi konsep akhirnya nanti adalah biaya keseluruhan transportasi, sehingga kita ingin agar warga bergerak lebih cepat, jumlah kendaraan pribadi berkurang, lalu biaya yang keluar di perjalanan itu menurun, meskipun pemerintah harus menutup selisihnya. Subsidi ya? Kalau pemerintah subsidi, itu sebetulnya pemerintah membantu membuat perekonomian tumbuh lebih baik. Ketika masih macet, itu biaya ekonominya tinggi. Ketika macet turun, maka biaya ekonomi lebih baik. Nah, mumpung masih ngomongin soal transportasi, yang menarik adalah mengenai becak yang kembali beroperasi di Jakarta. Karena katanya kan hanya untuk di pemukiman. Tapi kita ketahui dengan adanya aplikasi online, ini sebenarnya orang lebih cepat. Tidak lagi misalnya kalau dulu kan harus ke depan rumah, nyetop angkot, atau misalnya dulu masih ada becak, begitu ya. Kalau sekarang kan langsung dijemput di rumah. Nah, sejauh ini sebenarnya bagaimana sih Pak? Belum lagi misalnya ada juga orang-orang dari daerah yang langsung, oke, kalau gitu saya mau membawa becak saya dan teman-teman saya bermigrasi ke Jakarta. Semakin penuh dong nanti Jakarta, Pak. Ya, pertama ini bukan menghidupkan kembali becak. Ini adalah mengatur becak yang selama ini masih ada di Jakarta. Dan di Jakarta itu ada becak, angkanya masih dipastikan, tapi antara 300 sampai 1000 becak yang ada di Jakarta.
mereka masih beroperasi. Oke. Jadi yang mau diatur adalah becak yang masih ada di Jakarta. Ada gitu. Ya. Terus yang kedua, ini tahunnya 2018. Bukan tahun 97. Bukan tahun 80-an. Iya. Apa artinya? Kebutuhan orang akan transportasi dulu dipenuhinya lewat apa? Lewat moda-moda transportasi yang masih, misalnya nih ada becak, kemudian ada dokar, ada bajai, ada bemo. Gitu ya. Hari ini ada ojek online, ada taksi online, ada taksi reguler. Jadi orang menawarkan jasa becak itu kalau tidak ada yang mau naik ya dia tutup juga. Becak itu bukan sesuatu yang bisa eksis tanpa ada pembeli. Kalau nggak ada yang mau naik ya nggak ada gunanya, ada mangkal. Supply, ada demand ya Pak ya. Jadi kenapa mereka masih hidup? Artinya ada demand. Selama ini kita tidak pernah menganggap itu ada. Kita mayoritas nggak tahu kalau masih ada becak. Iya. Mayoritas justru itu yang sebenarnya mau diatur ya. Bahkan kita juga mayoritas nggak tahu di Jakarta masih punya sawah. 300 hektar sawah. Jadi, nah sekarang kita atur apa? Nomor satu, kampung di mana di situ becak boleh beroperasi adalah kampung yang warganya menyatakan membutuhkan. Kalau warganya membutuhkan maka di situ baru. Kemudian yang kedua, mereka yang di sini tercatat. Jadi terregister orangnya maupun becaknya. Yang ketiga, mereka akan disiapkan baik seragam maupun pelatihan, sehingga mereka bisa meningkatkan juga pola pelayanannya dan meningkatkan juga tingkat kesejahteraan mereka. Jadi bagi orang-orang hari ini yang menganggap wah Jakarta nanti akan ramai, coba dipikir lagi. Kalau ada nih orang tinggal di Jalan Pramuka, mau ke Tamrin, terus di situ ada becak, ada ojek, kira-kira naik apa? Ada taksi. Iyalah. Jadi jangan kita membayangkan seperti dulu. Kita ini begitu ada becak, membayangkannya seperti dulu nggak ada alternatif. Sehingga mau nggak mau naik becak gitu ya. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang dari luar tidak bisa masuk. Kenapa? Karena yang boleh beroperasi hanya yang sudah ada dan mereka sudah dicatat. Sudah dicatat ya. Sekarang kita lagi pencatatan dan ada nama di Jakarta ini namanya Serikat Becak Jakarta, Sebaja. Masih ada ya, masih eksis ya. Organisasinya ada. Dan Serikat Becak ini punya nama-namanya. Dan inilah yang nanti kita atur. Jadi ketika saya mengatakan saya berkomitmen untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta. Dan becak itu tidak ada yang salah, undang-undangnya nggak pernah melarang. Tidak ada undang-undang yang melarang mengemudikan becak. Tidak ada. Terus yang kedua, tidak salah orang bekerja sebagai abang becak. Bahkan ada yang mengatakan apakah itu manusiawi. Manusiawi tidak tentukan jenis pekerjaan. Saya beri Anda komputer dengan headphone yang bagus, dengan musik yang bagus untuk kerja. Tapi saya suruh Anda kerja 20 jam sehari. Itu baru nggak manusiawi. Jadi manusiawi atau tidak itu bukan di jenis pekerjaannya. Oh, tapi kan mereka bekerja pakai otot. Loh, yang bangun LRT, yang bangun MRT itu mereka menggali tanah pakai otot. Jadi jangan kita berpandangan seperti yang feodalistik. Seakan-akan yang disebut sebagai pekerjaan yang baik itu, ini kadang-kadang tanpa kita sadari, keningrat-ningratan. Mereka yang kerja keras dengan otot, berkeringat, itu seakan-akan tidak kerja baik. Tidak. Mereka sama terhormatnya dengan orang yang bekerja di ruangan ber-AC dengan gaji tinggi. Karena terhormat dan tidak bukan jenis profesi, tapi cara menjalankannya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Gubernur DKI Jakarta usai pariwara berikut.